Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi dengan channel saya Muslimah Fatimah Gasibut, mahasiswa dari Institut Teknologi Kesehatan Sumatera Utara tingkat 2 Perawat. Di sini saya ingin mereview bagaimana cara kita membuat penelitian atau riset yang sesuai dan benar. Di sini ada langkah-langkahnya ya guys. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai efektivitas judul artikel. Artikel mempresentasikan atau menunjukkan kandungan isi artikel, informatif dan mengandung highlight dari finding isi artikel, tidak memunculkan objek penelitian dan mencerminkan aspek kebaruan. Kata kunci yang terkandung dalam artikel ini yaitu didactical design research, learning obstacle, learning trajectory. Keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Dalam artikel ini, tidak terdapat penyajian gambar, tabel, dan persamaan. Kandungan abstrak dalam artikel ini, artikel tidak menjelaskan latar belakang pemilihan topik. Tujuan penelitian atau artikel yaitu untuk memperbaiki pembelajaran matematika melalui desain didaktis yang berbasis learning obstacle dan learning trajectory. Metode penelitian yang dilakukan dalam artikel ini yaitu penelitian desain didaktis atau didactical design research dengan pendekatan kualitatif. Finding hasil penelitian dan simpulan bahwa hasil analisis masalah terkait operasi bilangan bulat aritmatika, konsep fungsi, dan konsep kesamaan dua segitiga, penerapan desain didaktis dapat memprediksi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh siswa, dan bahkan jika terjadi kesalahan lagi, itu menurun dibandingkan dengan tes awal untuk mengetahui kesulitan pembelajaran. Kondisi ini diperkuat setelah pembelajaran matematika di sekolah berhasil mencapai standar 75%. Implikasinya, subjek penelitian ini yaitu 2 guru matematika, sedangkan objek penelitian adalah buku matematika SMP kelas 7, 8, dan kelas 9 dengan pokok bahasan operasi pada bilangan bulat, fungsi, dan kesebangunan pada segitiga di SMP Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia atau Laboratorium School UPI. Selanjutnya yaitu penggunaan istilah dan kebahasaan. Istilah-istilah dalam artikel sesuai dengan standar baku, KBBI, dan kamus. Struktur kalimat sesuai standar baku. Paragraf tidak berisi hanya satu kalimat dan menggunakan bahasa asing yang dicetak miring atau italik. Latar belakang. Latar belakang artikel ini menggunakan prinsip segitiga terbalik, di mana pembahasan dari umum ke khusus. Namun, artikel tidak menjelaskan pentingnya topik ini dibahas, melainkan menjelaskan permasalahan mengenai proses pembelajaran yang tidak terstruktur atau learning trajectory, dan kesulitan belajar atau learning obstacle. Selanjutnya yaitu kecukupan state of the art. Artikel berhasil mengaitkan dengan pengetahuan terkini yang tertuang pada bab pendahuluan, namun tidak mencantumkan referensi state of the art. Kejelasan gap analysis. Artikel mencantumkan apa yang sudah dilakukan dan mencantumkan apa yang perlu dilakukan pada bab research method. Kejelasan tujuan penelitian. Artikel mengenalkan apa yang dikerjakan atau diteliti, namun tidak mencantumkan tujuan utama dari artikel. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian desain didaktis atau didactical design research dengan pendekatan kualitatif. Penelitian desain didaktis yang digunakan dalam artikel ini melalui 3 tahapan analisis, yaitu
analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran yang wujudnya berupa desain didaktis hipotesis termasuk analisis didaktis dan pedagogis atau ADP. Yang kedua, analisis metapedadidaktik, yakni analisis kemampuan guru yang meliputi 3 komponen yang terintegrasi, yaitu kesatuan, fleksibilitas, dan koherensi dalam pembelajaran. Dan tahap ketiga yaitu analisis retrospektif, yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis dengan hasil analisis metapedadidaktik. Hasil penelitian. Artikel ini mendeskripsikan hasil temuan yang ada berupa deskripsi mengenai hasil penelitian, yaitu analisis learning obstacle konsep operasi pada bilangan bulat, analisis learning obstacle konsep fungsi, analisis learning obstacle konsep kesebangunan pada segitiga, analisis buku pegangan siswa, dan analisis video pembelajaran. Artikel ini tidak menjelaskan keterkaitan dengan konsep-konsep teori yang sudah ada dan tidak menyertakan kesesuaian hasil atau temuan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dalam artikel ini cukup menjawab masalah penelitian, mendukung dan mempertahankan jawaban, menyampaikan proyeksi untuk penelitian lanjutan, yakni tertuang pada akhir pembahasan dengan kalimat, karena itu, penelitian ini dapat diperluas menjadi pendekatan kualitatif. Namun, artikel tidak menyatakan keterbatasan dari studi yang dilakukan, tidak menyatakan pentingnya temuan, dan tidak menemukan kebaruan. Simpulan artikel cukup menjawab tujuan penelitian atau hipotesis, merangkum semua hasil secara padat, simpulan dibuat narasi, dan tidak menampilkan data pengujian statistika. Simpulan pada artikel tidak ditunjang oleh data-data hasil penelitian yang cukup dan tidak menampilkan hasil utama penelitian. Daftar pustaka dalam artikel ini, penulisan konsisten, penulisan telah sesuai dengan APA 6. Nisbah sumber acuan primer, lebih dari 80% menggunakan acuan primer. Derajat kemutahiran atau banyak referensi minimal 10. Dalam artikel ini 50% rujukan mutakhir atau 10 tahun terakhir. Namun, artikel kurang dari 10 menggunakan referensi. Jadi begitulah penjelasan bagaimana kita mereview artikel ya guys. Terima kasih untuk Kak Hafsyah, Kakak Lilis Nur Bapak Hafsyah yang telah membagikan video yang bermanfaat.